Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtana, sebelum menyimak kisah cerita hari ini, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pagi yang cerah di Pasar Harapan Baru, Jakarta, tiba-tiba berubah tegang saat sekelompok orang mengenakan atribut Ormas Satria Sejahtera datang dengan tujuan mengumpulkan uang keamanan dari para pedagang. Mereka mengenakan pakaian serba hitam, tampak garang dan menakutkan, memaksa pedagang untuk menyerahkan uang. Salah satu pedagang sayur, Bu Sari, mencoba menolak, tetapi dengan cepat dipukuli habis-habisan oleh anggota Ormas tersebut. Teriakan kesakitan Bu Sari seolah menjadi sinyal bagi para pedagang lainnya untuk tunduk pada tuntutan tersebut. Kehadiran Ormas itu bukan hanya menakutkan para pedagang, tetapi juga berani menantang pihak TNI yang ada di lokasi. Jenderal TNI yang kebetulan berada di sana tampak diam, tidak memberikan reaksi apapun. Namun jelas terlihat ketegangan di antara massa. Orang-orang mulai khawatir akan semakin besar ancaman yang bisa datang. Namun, di tengah ketegangan tersebut, seorang prajurit Kopassus muncul dengan tegas. Sersan II Rendra Pramudia, seorang prajurit elit yang selalu menjaga harga diri institusi TNI, berdiri tegak di tengah kerumunan. Dengan seragam lengkap dan wajah penuh ketegasan, dia siap menghadapi tantangan tersebut. Rendra bukan hanya seorang prajurit yang membela sesama, tetapi juga memiliki tekad kuat untuk menjaga martabat dan kehormatan TNI. Keberanian Rendra untuk melawan Ormas yang menakutkan itu bukan hanya menjadi titik balik bagi situasi di pasar, tetapi juga membuktikan bahwa meski banyak yang berani menindas, ada prajurit-prajurit TNI yang siap mempertaruhkan nyawa demi harga diri bangsa. Rendra mengingatkan kita bahwa keberanian adalah senjata yang paling ampuh dalam menghadapi ketidakadilan. Beberapa bulan sebelum insiden di Pasar Harapan Baru, suasana panas sudah mulai memanas di depan markas Kodam Jaya. Aksi unjuk rasa yang digelar di sana bukanlah aksi biasa, melainkan aksi yang dipimpin oleh Bang Fadil, seorang mantan tentara yang dikeluarkan dari kesatuan karena pelanggaran disiplin yang berat. Fadil, yang kini menjadi pemimpin Ormas Satria Sejahtera, memimpin massa yang jumlahnya tidak sedikit untuk berunjuk rasa di depan markas TNI. Orasinya penuh provokasi, dengan kata-kata yang menantang kewibawaan TNI. Ia mengklaim bahwa TNI sudah tidak relevan lagi dalam menjaga stabilitas negara. Bahkan lebih buruk, ia menganggap TNI tidak memiliki tempat di Indonesia yang sudah berkembang ini. Dalam kerumunan tersebut, Jenderal Arif, salah satu tokoh senior TNI, hanya berdiri diam dan tidak menunjukkan reaksi apapun. Sikap diamnya itu menjadi bumbu tambahan dalam orasi Bang Fadil, yang semakin memperburuk suasana. Meski berada di depan markas, tindakan Fadil yang mengolok-olok institusi TNI tidak mendapatkan balasan yang pantas. Hal ini memicu kemarahan di kalangan prajurit muda TNI. Salah satunya adalah Sersan II Rendra Pramudia, yang saat itu masih bertugas sebagai ajudan Jenderal Arif. Rendra, yang mendengar provokasi tersebut, merasa bahwa harga diri institusi TNI dihina. Ia tidak bisa membiarkan hal tersebut tanpa tindakan. Meski Jenderal Arif memilih untuk tetap diam, Rendra tidak bisa menerima penghinaan yang terucap begitu saja. Dalam hati, Rendra bertekad bahwa suatu saat nanti ia akan melawan siapapun yang berani mengancam atau merendahkan institusinya. Kesan inilah yang membentuk tekad dan semangatnya dalam menjaga kehormatan TNI. Dan tak lama setelah insiden ini, pertemuan tak terduga antara Rendra dan Bang Fadil akan mengubah banyak hal. Setelah mendengar orasi penuh provokasi dari Bang Fadil yang menghina TNI, rasa marah mulai membakar dalam dada Sersan II Rendra Pramudia. Sebagai prajurit muda yang sangat menghormati institusinya, Rendra merasa terhina dengan ucapan Bang Fadil yang menganggap TNI sudah tidak relevan lagi. Bagi Rendra, TNI bukan hanya sekedar pekerjaan, tetapi adalah bagian dari jati dirinya. Kehormatan TNI adalah harga diri bangsa yang harus dijaga, dan saat itu, ia merasa bahwa harga diri institusinya sedang dipermalukan. Rendra tak bisa menahan amarahnya, tetapi ia juga tahu bahwa ada tempat dan waktu yang tepat untuk bertindak. Sebagai seorang prajurit Kopassus yang terlatih, Rendra tahu bahwa tindakannya harus penuh perhitungan dan tidak terburu-buru. Namun, rasa dendam itu tetap menggerogoti pikirannya.
Dendam ini bukanlah dendam pribadi semata, tetapi lebih kepada tekad untuk membela harga diri institusi yang telah banyak berjasa dalam menjaga kemerdekaan dan kedamaian negara. Setiap malam setelah kejadian itu, Rendra terus memikirkan kata-kata Bang Fadil yang semakin menghantui. Tidak hanya dirinya, tetapi juga seluruh prajurit TNI yang telah berjuang di medan perang dan menjaga tanah air. Rendra berjanji dalam hati, jika suatu saat ia bertemu dengan orang seperti Bang Fadil, ia akan melawan dengan segala kemampuannya. Ia akan menunjukkan bahwa TNI masih memiliki harga diri dan siap membela bangsa ini. Beberapa minggu kemudian, saat cuti singkatnya selesai, Rendra kembali ke Jakarta. Tanpa disangka, takdir membawanya untuk bertemu dengan Bang Fadil. Pertemuan itu terjadi di tempat yang tak terduga, Pasar Harapan Baru, di mana sebuah insiden besar akan mengubah segalanya. Rendra tidak tahu bahwa pertemuan ini akan menjadi titik balik dalam hidupnya, dan juga dalam perjalanan untuk membela harga diri TNI yang terhina. Hari itu, Pasar Harapan Baru yang biasanya ramai dan penuh warna, tiba-tiba berubah tegang. Ormas Satria Sejahtera yang dikenal dengan pakaian hitam dan atribut ormas yang mencolok, memasuki pasar dengan tujuan yang jelas, menuntut uang keamanan dari para pedagang. Para anggota ormas itu membawa aura kekerasan yang membuat seluruh pasar merasa terancam. Mereka menyebarkan rasa takut dengan memaksa pedagang untuk membayar sejumlah uang sebagai proteksi dari ancaman yang tidak pernah ada. Di tengah keramaian pasar, Bu Sari, seorang pedagang sayur yang sederhana, merasa terpojok. Dengan berat hati, ia menyerahkan uang untuk keamanan yang diminta, meski tahu bahwa hal itu adalah pemerasan yang tidak adil. Namun, ia tak punya pilihan. Takut kalau ia menolak akan ada konsekuensi yang lebih buruk. Di sisi lain pasar, seorang pedagang ikan bernama Budi merasa cukup dengan kondisi ini. Ia sudah lelah dengan pemerasan yang terus berulang. Ketika anggota ormas datang menuntut uang darinya, Budi dengan tegas menolak. Ia mengatakan bahwa selama ini mereka tidak pernah mendapatkan perlindungan apapun dari ormas itu, dan sudah saatnya para pedagang tidak lagi merasa takut. Tolakannya membuat suasana semakin memanas. Budi dihujani kata-kata kasar dan ancaman. Anggota ormas semakin mendekat dan mulai mengintimidasi Budi, berusaha untuk menakut-nakutinya agar mau menyerahkan uang. Namun, Budi tetap bertahan dengan keyakinannya. Keberaniannya menjadi titik api yang memicu perlawanan, meskipun ia tahu risikonya besar. Keadaan semakin tegang ketika para pedagang lainnya mulai merasa terbelah antara mengikuti tekanan ormas atau berdiri bersama Budi untuk melawan ketidakadilan ini. Sementara itu, di tengah ketegangan itu, Rendra yang sedang menikmati waktu cutinya di warung kopi dekat pasar, menyaksikan kejadian tersebut dari kejauhan. Dengan instingnya sebagai prajurit Kopassus, ia tahu bahwa ini bukan lagi soal uang, tetapi soal keberanian untuk melawan ketidakadilan. Rendra merasakan bahwa ini adalah momen yang tak bisa dilewatkan, bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk bertindak. Namun, ia juga sadar bahwa ini bukan sekadar konflik pribadi. Ini adalah pertarungan antara yang benar dan yang salah, antara keadilan dan penindasan. Situasi di Pasar Harapan Baru semakin memanas. Budi, sang pedagang ikan, yang telah menolak untuk memberikan uang kepada Ormas Satria Sejahtera, kini terpojok. Beberapa anggota Ormas mendekat dengan penuh ancaman, mengelilinginya dan memaksanya untuk menyerahkan uang. Budi tetap teguh pada pendiriannya, menolak menyerah pada intimidasi yang terus diberikan. Tiba-tiba, satu dari anggota Ormas, dipimpin oleh Bang Fadil, mulai menganiaya Budi dengan brutal, menghujani tubuhnya dengan pukulan tanpa ampun. Dari kejauhan, Rendra yang sedang duduk di warung kopi menyaksikan kejadian tersebut. Insting seorang prajurit Kopassus mulai berbicara. Meskipun ia sedang berada di luar tugas, Rendra merasa terpanggil untuk melindungi mereka yang terzalimi. Dengan ketenangan yang luar biasa, ia mengeluarkan ponselnya dan segera merekam aksi pemukulan yang terjadi. Kemudian mengirimkan video tersebut ke markas Kopassus. Ia juga meminta bantuan agar pasukan Kopassus dapat segera datang. Rendra tahu bahwa ia tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu bantuan datang. Saat itulah, dia mengambil keputusan untuk turun tangan sendiri. Menyusuri lorong-lorong pasar yang sempit, ia akhirnya tiba di lokasi kejadian. Dengan tegas dan penuh percaya diri, Rendra menghampiri Bang Fadil dan anak buahnya yang sedang mengintimidasi Budi. Tanpa ragu,
Ia memberi perintah agar mereka berhenti. Suasana pasar yang awalnya penuh dengan ketakutan berubah menjadi tegang. Rendra tahu bahwa ia menghadapi lebih banyak orang. Namun ia tetap teguh berdiri, siap melawan siapapun yang berani merusak kedamaian. Bang Fadil yang merasa terhina karena dihentikan dengan tegas oleh seorang prajurit TNI, langsung melontarkan tantangan kepada Rendra. Suasana semakin memanas ketika kedua pihak saling berpandang tajam. Rendra tetap tenang, tidak terprovokasi. Ia tahu, pertempuran ini lebih dari sekedar adu fisik. Ini adalah soal harga diri, baik bagi dirinya maupun bagi institusi TNI yang ia cintai. Rendra, meskipun seorang prajurit Kopassus yang terlatih, tahu betul bahwa pertarungan kali ini bukan hanya melawan ormas, tetapi juga melawan ketidakadilan yang telah mengakar dalam masyarakat. Dengan penuh keyakinan, ia mempersiapkan diri untuk menghadapi perlawanan yang akan datang, tak peduli berapa banyak lawan yang harus dihadapi. Keberanian Rendra bukan hanya menjadi ujian bagi dirinya, tetapi juga menjadi ujian bagi keberanian setiap orang yang siap berdiri melawan ketidakadilan. Pertarungan di Pasar Harapan Baru antara Sersan II Rendra Pramudya dan Ormas Satria Sejahtera akhirnya dimulai. Rendra, meskipun hanya seorang prajurit dengan jumlah lawan yang jauh lebih banyak, tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Dengan kecepatan dan ketepatan gerakan yang dimiliki seorang prajurit Kopassus, ia mulai melawan satu persatu anggota ormas yang menyerangnya. Setiap gerakannya terlatih, penuh strategi, dan begitu terukur. Rendra menggunakan kekuatan fisik yang terlatih dengan baik, mengalahkan beberapa anggota ormas yang mencoba menyerangnya. Namun, meskipun Rendra menunjukkan keberanian luar biasa, lawan-lawannya tidak tinggal diam. Mereka berusaha untuk mengepungnya. Bahkan ada beberapa yang menggunakan benda-benda tajam. Rendra sempat terluka di bagian lengan. Namun rasa sakit itu tidak membuatnya mundur. Rendra tahu bahwa ia harus tetap bertahan hingga bantuan datang. Misi utamanya bukan hanya mengalahkan mereka, tetapi untuk mengembalikan rasa aman di pasar dan membela para pedagang yang selama ini hidup dalam ketakutan. Saat kondisi semakin buruk dan Rendra mulai kewalahan, saat yang dinantikan pun datang. Truk militer Kopassus, yang telah dihubungi melalui pesan video Rendra sebelumnya, akhirnya tiba di lokasi. Pasukan elit Kopassus turun dengan cepat, membawa kekuatan yang jauh lebih besar. Dengan kecepatan dan disiplin yang mereka miliki, pasukan Kopassus menggiring para anggota ormas mundur dan menahan mereka. Terlepas dari perlawanan keras yang mereka lakukan, pasukan Kopassus berhasil menundukkan kelompok ormas tersebut, memaksa mereka untuk menyerah. Suasana di Pasar Harapan Baru akhirnya berubah menjadi lebih tenang. Para pedagang yang sebelumnya hidup dalam ketakutan kini merasa lega. Mereka merasa bahwa mereka tidak lagi harus takut pada ormas yang telah meresahkan mereka. Bahkan, beberapa warga yang sebelumnya merasa takut untuk berbicara mulai memberikan informasi penting kepada pasukan Kopassus tentang keberadaan markas Ormas Satria Sejahtera. Dengan informasi itu, bersama pasukan Kopassus, mereka melakukan penggerebekan ke markas ormas tersebut, yang akhirnya berhasil menuntaskan ancaman besar yang selama ini mengintai. Kemenangan ini bukan hanya kemenangan bagi Rendra dan pasukan Kopassus, tetapi juga bagi para pedagang yang selama ini terbelenggu oleh ketakutan. Meskipun Rendra terluka dalam pertempuran itu, ia mendapatkan penghargaan atas keberaniannya yang luar biasa. Warga Pasar Harapan Baru merasa bahwa mereka kini memiliki keberanian untuk melawan ketidakadilan, dan mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian. Rendra membuktikan bahwa meskipun banyak orang yang menyalahgunakan kekuasaan, masih ada prajurit-prajurit TNI yang siap mempertaruhkan nyawa demi martabat dan kehormatan bangsa.